Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak semuanya yang dicintai dan dirahmati Allah, pedoman dari sadar Allah sebenarnya ada di suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita selalu menginginkan satu petunjuk jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu bagaimana? Ada di ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, bukan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang dimurkai dan jalan sesat. Nah, itu yang dikatakan lurus Allah itu seperti itu. Itu adalah dasarnya. Yang kedua, untuk mencapai lurus Allah itu yang pertama dengan kesadaran. Makanya kita sebagai pondasi itu harus sadar Allah. Artinya kesadaran kita terhadap Allah itu harus benar-benar menyatu dalam diri kita. Jadi apapun dalam kehidupan kita itu tidak lepas dari campur tangan Allah. Nah, ini yang kita sadari. Ya. Kadang-kadang kita melakukan kegiatan apapun itu kita nggak menyadari kalau sebenarnya itu adalah perbuatan Allah. Kita nggak nyadari. Kita berpikir dalam pikiran kita bahwa ini usahaku, ya. Ini doaku. Kalau enggak karena aku, ini enggak akan selesai. Nah, ini. Allahnya mana? Allahnya enggak ada. Setelah kita mencapai sadar Allah, maka yang kedua kita harus memperbaiki sikap. Memperbaiki sikap. Nah, karena kita tidak bisa berhenti pada sadar Allah saja tanpa ada sikap yang berubah. Dari sikap itu baru kita lanjutkan pada perilaku, perbuatan, aktivitas kita sehari-hari. Jadi spiritual yang sadar Allah, spiritual yang lurus Allah itu ada tiga tingkatan. Yang pertama kesadaran, yaitu sadaran terhadap Allah SWT, itu yang pertama. Kemudian kedua, pembentukan sikap hidup. Yang ketiga, perbuatan, perilaku. Ini harus sinkron. Nah, untuk memperoleh sadar Allah itu dari mana? Bagaimana caranya? Banyak, ada bisa melalui sholat, bisa melalui sedekah, bisa melalui aktivitas sehari-hari, kebiasaan kita sebelum melakukan sesuatu dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau kita sadari itu pelajaran menuju sadar Allah, dan banyak lagi. Tapi yang kita lebih fokus untuk belajar di sini adalah dengan metode zikir nafas sadar Allah. Nah, ini memang suatu metode untuk mencapai kesadaran yang sadar Allah dengan zikir nafas. Kemudian untuk membentuk sikap itu dengan 3T, ya, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. T1 subhanallah, T2 alhamdulillah, T3 Allahu Akbar, yaitu tasbih, tahmid, dan takbir. T1 itu menerima, T2 itu bersyukur, T3 itu yakin, meyakini. Nah, itu masuk pada level sikap. Ya. Jadi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar itu membentuk sikap hidup kita. Ini sebagai pondasi untuk menjalankan satu perbuatan, ya, yaitu berdasarkan amanah. Karena kita sadari bahwa keseluruhan hidup kita, aktivitas kita, hal-hal yang melekat pada diri kita, teman, keluarga,
jamaah, tetangga, dan lain-lain itu merupakan satu amanah. Kita punya mobil itu amanah. Dalam setiap amanah itu ada tanda. Ada tanda. Amanahnya amanah Allah, yang berikan tanda juga Allah. Yang paling gampang contoh, badan ini ada amanah. Amanahnya badan ini. Ini amanah yang diberikan Allah. Allah memberikan tanda. Tandanya apa? Lapar. Lapar itu sebagai suatu tanda. Kalau ada tanda, Allah memberikan tanda, berarti Allah memberikan perintah apa? Makan. Amanahnya tubuh, tandanya perut lapar, perintahnya makan. Amanahnya anak, tandanya belum bisa membaca, perintahnya ajari anak membaca. Itu contoh-contoh yang konkret. Jadi sebenarnya tidak beda dengan kehidupan sehari-hari. Yang jadi masalah adalah kesadaran menjalankan amanah. Kalau seluruh aktivitas kita itu kita lakukan berdasarkan amanah tanda perintah atau ATP, maka seluruh hidup kita itu akan menjadi satu ibadah. Ya, satu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Allah itu menjadikan kita, menciptakan jin dan manusia itu tidak lain untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita ada orang bertanya tujuan hidupmu untuk apa? Jelas-jelas di Al-Quran Adz-Dzariyat ayat 56 itu dinyatakan oleh Allah. Ini hal yang satu jelas, bahwa kita diciptakan itu hanya untuk beribadah, lainnya enggak. Nah, cara ibadah ini yang bisa lurus Allah itu dengan menyadari adanya amanah, adanya tanda, adanya perintah, semua dari Allah. Nah, maka ketika kita berzikir nafas, ketika kita sudah mencapai kesadaran terhadap Allah, ini ada daya, Pak. Daya yang beri kekuatan pada 3T, tasbih, tahmid, takbir. Karena tanpa daya sadar Allah sangatlah berat. Pertama saja T1 menerima. Ya, menerima. Ya, kita kalau diberi oleh Allah rezeki yang banyak, kita bangga, kita bisa menerima. Kita bisa T2 bersyukur. Tapi kalau oleh Allah diberi musibah, ketika kita katakan kecelakaan, bisa nggak kita menerima? Nah, ini yang harus kita latih. Kalau tanpa daya, tanpa kesadaran Allah, itu akan sulit sekali, berat sekali. Kita diberi rezeki banyak, bisa menerima, alhamdulillah. Ketika kita hutang banyak, punya hutang banyak, setiap kali ditagih oleh pihak bank, pihak koperasi, mampu nggak kita menerima dan bersyukur? Ketika kita dipuji-puji orang, alhamdulillah. Ketika kita dimaki-maki orang, masih mengeluh enggak? Masih protes enggak? Nah, ini T1, menerima. Ini harus kita latih. Di samping zikirnya, kita berlatih zikir subhanallah yang kita dasari dengan sadar Allah. Jadi kalau kita berzikir khusus T1, sadar Allah dulu. Nah, setelah sadar Allah baru kita berzikir. Karena sadar Allah berarti kita nyambung ke Allah. Subhanallahnya ke Allah, subhanallah. Subhanallah. Dalam hati, terutama dalam hati. Kalau dizahirkan bisa. Orang itu tidak akan pernah bisa bersyukur kalau dia tidak menerima. Nah, jadinya apa? Jadinya ya syukur karena nikmat. Wah, kopi ini wis teko, alhamdulillah. Aduh, kopi ini ra teko ngantuk. Alhamdulillah. Bisa alhamdulillah. Ini rasa ngantuk malah dibilang. Nah, ya itu. Jadi menerima itu harus kita latih. Jadi kalau kita bisa menerima, artinya baru kita bisa bersyukur. Bersyukur bukan karena apa-apa, bersyukur karena Allah. Apapun yang diberikan oleh Allah, kita syukuri. Jadi kita tidak bergantung pada
itu menyenangkan, itu menyedihkan bagi kita, itu dapat rezeki, itu ditagih orang, itu dapat mobil, itu mobil curi orang, tetap bersyukur karena tidak tergantung pada nikmat itu. Kita hanya bersyukur pada Allah. Nah, kemudian yang ketiga, takbir. Ketika kita mampu bersyukur, maka kita akan mampu meyakini Allah yang lebih besar dari segala-galanya, Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia, Allah yang maha menjadikan, Allah yang maha mengabulkan. Jadi keyakinan terhadap Allah itu harus kita tingkatkan. Kalau sudah kita menerima, kita bisa bersyukur, kita bisa meyakini, maka 3T ini akan memberikan daya pada saat kita menjalankan amanah. Jadi nggak ada ketika kita sudah sadar Allah, kita zikir terus nggak mau melakukan apa-apa, itu sia-sia. Sekarang begini, kita inginnya dekat pada Allah ya. Ini analogi saja yang mungkin juga nggak cocok, tapi ini analogi yang mendekati cocok. Jenengan adalah bos, ya, bos besar. Ya. Jenengan punya satu pembantu, karyawan atau apa, yang seluruh hidupnya itu sudah jenengan cukupi. Wis kebutuhan keluarga dicukupi, biaya kesehatan dicukupi, gaji dicukupi, semuanya dicukupi. Lah dia hanya mendekat saja. Di mana jenengan ada, di situ dia ada, tanpa menjalankan perintahnya. Wis pokoknya nyedro ke dikongkon ra tau manut. Gimana sikap jenengan? Lah aku tak tendang, Pak. Itu. Lah, apa gunanya kita dekat Allah, kita merasa sudah dekat, merasa sudah menyaksikan, tapi nggak melakukan apa-apa? Nggak ada amanah. Nah, itu. Amanahnya diri, tandanya azan, berarti perintahnya apa, Pak? Sholat. Itu pasti. Jadi bukan kita dekat kepada Allah kemudian nggak melakukan apa-apa. Itu artinya kita tersesat, terjebak dalam sensasi spiritual yang menyesatkan, tipis sekali. Bukan setelah kita dekat pada Allah, rumongso dulu terus gak mau sholat. Kalau sudah dekat pada Allah, seharusnya lebih peka, lebih jelas dalam menerima perintah Allah. Kita bekerja sebagai petani. Amanahnya tanaman. Tandanya banyak rumputnya. Maka perintah Allah adalah membersihkan rumput-rumput itu. Kalau kita sudah yakin pada Allah, kita pasti semangat, Pak. Orang yang spiritualnya benar, spiritualnya udah tinggi, itu pasti aktif menjalankan perintah-perintah Allah, pasti aktif dalam bekerja. Bukan malah kita malas-malasan, rumangsa cedhek karo Gusti Allah gak nglakoni apa-apa. Jadi kesadaran akan amanah ini sangat penting. Karena apa? Karena kalau kita tidak menjalankan amanah Allah, berarti kita sama dengan mengingkari Allah. Allah menjadikan kita di dunia, menciptakan kita tujuannya hanya untuk ibadah, titik, itu jelas. Sekarang caranya agar seluruh hidup kita itu ada bernilai ibadah gimana? Ya jalankan amanah. Karena apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sudah setiap sholat sudah sering berjanji, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku. Ini menyangkut seluruh kehidupan. Itu hanya karena Rob, penguasa alam semesta, hanya karena Allah. Loh, kita janji loh Pak itu, Pak. Janji. Nah, kalau kita hanya berjanji, kita tidak menepati dalam bentuk menjalankan amanah, namanya apa kita? Semakin rajin sholat, semakin jadi orang munafik.
Jadi 3 dasar itu ini adalah lurus Allah, yang dikatakan lurus Allah. Jadi kesadaran itu punya daya. Kesadaran punya daya untuk membentuk sikap hidup kita. Sikap kita kepada Allah, sikap kita kepada sesama manusia dan alam. Sikap itu memberikan daya kita untuk menjalankan amanah. Amanah Allah, amanah tanda perintah atau ATP. Nah ini kalau kita jalankan secara terus-menerus, secara istiqomah, ya, kita sadari, maka insya Allah ya kita termasuk golongan dari kekasih-kekasih Allah. Orang yang sudah fana, ya, kita kadang-kadang sering, wah aku fana, aku sudah fana, merasa fana. Tapi apakah sinkron dengan sikapnya, sinkron dengan kehidupan sehari-harinya, dengan perbuatannya? Cocok enggak? Kalau zikirnya sudah mengaku fana, ya, tetapi perbuatan sehari-harinya, perilaku sehari-harinya tidak amanah, ya itu omong kosong. Itu hanya merasa fana. Itu egonya yang merasa fana. Ya ini tiga materi dasar ihdinas siratal mustaqim. Yang dikatakan lurus Allah itu seperti itu. Jadi dari sadar Allah ini akan memberikan daya terhadap 3T. Daya terhadap 3T ini akan memberikan daya pada ATP, amanah tanda perintah. Jadi ada sinkron, ya, kesesuaian. Itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Allah. Kita beribadah kepada Allah, kita mohon pertolongan kepada Allah. Sudah Allah. Ini yang paling dasar. Jadi sadar Allah atau ma'rifatullah itu pondasi. Ya, itu makom yang memberikan dasar dari seluruh aspek kehidupan kita. Jadi makom dasar. Itu pondasi. Ya, dari ma'rifatullah itu terbentuklah sikap yang lurus Allah. Sikap yang lurus Allah itu gimana? Sikap yang bisa menerima, mensyukuri dan meyakini. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Dari tiganya itu baru ATP, amanah tanda perintah. Jadi bekerja itu bukan untuk cari uang. Bekerja itu untuk menjalankan perintah Allah. Kalau bekerja cari uang akan timbul masalah. Kalau kita beruntung itu bangga, tapi kalau kita bangkrut, kita akan protes, menyesal, stres. Itu akan terjadi persaingan-persaingan. Wah ini, yang ini paling ini gini dan lain-lain. Wah ini salah uang dan lain-lain. Karena apa? Yang kita cari duit. Kerja karena cari duit, bukan kerja karena menjalankan perintah Allah. Kalau jenengan sudah sadar Allah, sikap sudah terbentuk. Menjalankan perintah Allah itu suatu kebahagiaan. Nggak peduli Allah ngasih rezeki atau enggak, yang penting saya jalankan perintah Allah, itu satu kebahagiaan. Dan Allah pasti akan mencukupi hidup kita. Allah pasti akan mempermudah hidup kita. Allah tidak akan memberikan keburukan pada hambanya yang dicintainya. Jadi ketika kita ditimpa sakit, misalnya diberikan sakit oleh Allah, itu bukan ujian, itu bukan masalah lagi, itu bukan musibah lagi, tetapi itu sebagai tanda kemesraan kita dengan Allah. Contoh beginilah, kita ingat waktu kemanten baru ya, dengan istri kan mesra-mesraan ya, saman dijewit ning bojone sampean sampai loro tuas. Ngamuk enggak, Pak? Orang ngamuk, sampean ngalem. Itu tanda kemesraan, enggak ngamuk, Pak. Kita kepada Allah, kalau sudah kita selalu bersama Allah, kita ada cinta sama Allah. Lek mung diwehi lara iki harus bersyukur. Gusti Allah memang begitu memanjakan kita. Ini tanda cintaku pada Allah.
tanda cintanya Allah pada diri kita juga. Itu yang namanya Allah tidak pernah memberikan satu keburukan pada hamba yang dicintainya, bentuknya apapun, apa bencana, apa musibah, apa penyakit, apa harta yang sedikit, apa harta yang berlimpah, itu semuanya adalah tanda cinta Allah. Itu akan bisa kita rasakan kalau kita bisa menjalankan T1, menerima. Dewe loro ditompo, terima saja, oh iya aku loro. Diberi masalah ditompo, oh iya ini masalah dari Allah, saya terima. Kalau sudah diterima, disyukuri. Kalau sudah syukuri, yakini bahwa ini adalah kekuasaan Allah, yang buat Allah, ini tanda cinta Allah, ini kemuliaan Allah. Barulah dalam perbuatan kita, dalam menjalani hidup ini, dalam bentuk amanah, kita temukan kedamaian hidup, kita temukan kebahagiaan hidup, kita temukan ketentraman hidup yang akan terus berlanjut, insya Allah sampai akhirat kelak. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.